Welcome to Hypertech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hypertech. Bisa Hypertech, terserah kalian lah. Nah, di sini gua bakalan sharing tentang printer 3 dimensi. Mungkin buat beberapa orang belum tahu ya apa itu printer 3 dimensi. Jadi printer 3 dimensi itu adalah printer yang bisa mencetak benda nyata dari gambar yang telah kita buat. Yang dulunya kita cuma tahu gambar itu di print menjadi kertas, sekarang bisa di print menjadi benda nyata gitu. Nah, di samping gue ini ada printer 3 dimensi dengan ukuran 20 cm kali 30 cm. Maksudnya maksimal benda yang bisa dicetak itu 20 kali 30 cm ya. Oke. Untuk apa sih gitu? Di sini itu gue nggak review tentang printernya ya. Tapi gue pengen menjelaskan cara pengoperasiannya. Gimana sih cara menggunakan printer 3 dimensi dan hal-hal yang penting harus kita pahami untuk menggunakan printer 3 dimensi. Jadi hal terpenting di printer 3 dimensi itu, yang pertama, kita harus mengetahui jenis bahan yang kita gunakan. Bahan itu ada bahan PLA, bahan PETG, dan bahan ABS. Dari ketiga bahan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Seperti bahan PLA. Bahan PLA itu mudah untuk pencetakannya, tetapi kekurangannya dari kualitas bahannya agak rapuh. Dan bahan PETG itu kualitasnya bagus, pengeprinan pun juga lebih gampang ya. Nah, kalau ABS itu, ABS itu bahannya paling bagus. Biasanya ABS digunakan di alat-alat atau di barang-barang yang biasa kita pakai lah gitu. Mungkin kalian udah pernah dengar juga ya apa itu ABS. Tapi ABS ini kekurangannya, cara pengeprinannya tuh agak lumayan rumit itu. Nah, dari ketiga bahan itu kita juga harus tahu temperatur yang digunakan gitu. Temperaturnya berbeda-beda ya setiap bahan. Nah, temperatur apa aja sih yang harus kita pelajarin gitu. Temperatur yang dipelajarin itu ada temperatur bed dan temperatur nozzle. Jadi apa sih bed sama nozzle itu? Bed itu adalah alas yang digunakan untuk benda yang dicetak gitu. Jadi alasnya biasanya terbuat dari kaca ya. Nah, si bed ini mempunyai temperatur masing-masing. Ada temperatur 70 seperti bahan PLA ya. Biasanya gue pakai 70 derajat. Kalau di PETG gue pakai 80 derajat. Nah, selain temperatur bed, ada juga temperatur di nozzle. Apa sih nozzle itu? Nozzle ini suatu alat yang mencairkan atau memanaskan dari bahan-bahan yang kita gunakan itu. Temperatur di nozzle itu berbeda-beda, tergantung bahan juga. Kalau di PLA biasanya gua menggunakan bahan kalau di bahan PLA biasanya temperatur nozzle yang gua pakai itu berkisar sekitar 210 sampai 215 derajat ya untuk melelehkannya. Sedangkan kalau dari bahan PETG gua biasanya pakai 240 derajat. Kalau di bahan ABS gua belum pernah coba sih buat review itu. Jadi mungkin di next video bakalan gue coba gimana review dan cara pengoperasiannya tentang ABS ya. Nah, setelah kita mengenal temperatur di bed dari nozzle, apalagi sih yang perlu kita pelajari itu. Jadi hal yang harus kita pelajarin itu adalah bed leveling. Apa itu bed leveling? Bed leveling itu kita harus bisa menyeimbangkan keempat sudut yang ada di bed. Jadi sudut kanan, kiri, depan, belakang itu harus seimbang. Karena kalau tidak seimbang itu akan berpengaruh terhadap hasil yang dicetak. Kalau terlalu atas, bed levelingnya itu terlalu atas dengan nozzle ya maksudnya.
itu bahan yang dicetak itu tidak akan keluar karena terlalu kepres, dan jika terlalu bawah hasilnya si nozzle-nya pun gak akan menempel di bednya gitu. Jadi kita harus tahu gimana cara bed leveling, dan mungkin trik-trik cara bed leveling bakalan gua bahas di next video ya. Jadi setelah kita mengetahui fundamental seperti temperatur, bahan, dan bed leveling, selanjutnya mungkin gue bakalan review sedikit pengoperasiannya. Gimana cara pengoperasiannya? Di sini ada tombol buat kontrol, ada juga tombol buat, di sini kalian bisa lihat ada ada print from SD. Jadi di printer ini kita menggunakan memori micro SD ya. Setelah didesain di komputer atau di PC, si data dimasukin ke micro SD, lalu kita di sini bisa lihat data apa sih yang bakalan kita print. Nah, setelah itu di sini ada prepare, ada auto home. Auto home ini buat memposisikan si printer itu dengan keadaan siap atau ready untuk print, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk cara desain sampai ke pengoperasian print dan hasil print, nanti gua bakalan jelasin apa ketebalan, apa itu edition, apa itu support di printer 3 dimensi. Itu akan gua bahas di video selanjutnya. Oke, dan jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih banyak.